Halaman 7. Buka halaman 7. Yuk, ganjel tak datune tak. Faslun wal ihtisalatu. Sudah? Sudah berjumpa? Sudah. Asik. Baca sampai saya berkata berhenti atau cukup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat utawi iki iku faslun ana angget fasal wiji. Wal ihtisalatu utawi pira-pira perkara kang Bismillahirrahmanirrahim. Wal ihtisalatu utawi pira-pira perkara kang den suprih atus. Al masnunatu kang den sunake iku sabngatun ana 7. Iku Bismillahirrahmanirrahim. Iku sabngatan ngasara ana 17. 17 Agustus tahun. Apa nih Huslan atuse. Mana Pak Huslan? Bismillahirrahmanirrahim. Dalan. Huslan apa nih Huslan atuse. Lah ora kowe disukun ae lho. Ayo nune. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kang kaping awal iku Faslul Jumati. Faslul Jumati. Adus Jumat. Faslul Jumati. Adus Jumat. Lihadiriha krana hadire Jumat. Wa waktu halan waktune Jumat min fajri sotiki saking awit saking fajar sotik. Wa husnul ngidaini lan aduse riyaya loro. Alfitru ayil fitru sing nyatane alfitru ayil fitru nyatane Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ngidaini lan kaping pindhone adus riyaya loro. Rupine ngidain Al Fitri nyatane Idul Fitri wal Adha lan Idul Adha. Wa yadhulu lan majik apa waktu hadhil khoslati. Waktune iki hadhil khusli. Waktune iki kila adus binis fil laili kelawan setengah wengi. Wal istisqa ulan kaping pindhone adus istisqa. Nah, Bapak di mati aman. Namanya kan lagi champion tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tolabat tegese nyupri. Cukup. Murodkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal di sini menjelaskan beberapa perkara yang dianjurkan atau disuruh Suruh enjoy, suruh mandi, suruh enjoy. Aduh, dipahami. Ini disuruh enjoy, suruh adus. Ketua komplek aman. Hati-hati balik ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan beberapa perkara yang disuprih adus. Ujalku wong kota. Kowe kok ubah pertanyaan wae ora apa-apa. Duh, kotane ku ora dikasih kowe. Pasal menjelaskan beberapa perkara yang Halo sakit-sakit wae. Ora apa-apa karo kanca. Bahasanya ada manis-manisnya. Kota ketua komplek. Supri apa Indonesiane ya. beberapa perkara yang dianjurkan untuk mandi dan disunatkan untuk mandi sunnah. Beberapa perkara yang dianjurkan untuk melakukan melakukan mandi
yang sunnah, yaitu ada Sabengatang Asoro 17. Agustus. Yang pertama yaitu Ghuslul Jumati, mandi, sholat mandi hari Jumat, lihadiriha wa waktuha minal fajri sotiki, yaitu karena hadirnya waktu Jumat, karena akan melakukan Jumat, karena akan berpergian untuk Jumatan, mulai dari minal fajri sotiki, mulai dari munculnya matahari seringnya matahari fajar sotik. Yang kedua yaitu mandi kedua hari raya. Yang pertama yaitu hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Adapun waktu Ghuslul Ngida ini atau mandi dua hari raya tersebut yaitu bertepatan pada nisfil laili, setengahnya malam. Cukup, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya seputar nahwu, tasawuf, nahwu, seputar nahwu. Oke. Bisa Anda menuju baris yang kedua? Tidak bisa, Ustaz. Lafat, nanti dulu lafat. Jadi tenang. wa Ghuslul Ngidaini al fitri wal adha. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tertuju kepada lafat al fitri. Tadi Anda terkip sebagai badal. Bismillahirrahmanirrahim. Badal dari ngidaini. Ya. Oke. Pertanyaannya, badal yang terdapat pada lafat al fitri dinamakan dengan badal apakah? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Badal ba'di mingkul. Badal ba'di mingkul. Badal yang dimaksud dengan badal ba'di mingkul itu badal yang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Badal yang mubdal minhunya itu setengah, sebagian. Adapun perincian ada setengah itu setengah pas, setengah langkung kide ataupun setengah langkung kata dari mubdal minhunya. Setengah pas, setengah langkung kide. Setengah pas, setengah langkung kata, setengah langkung setitik. Oke. Lalu kira-kira lafat al-fitri itu masuk dalam kategori yang mana? Yang pas, kurang, lebih? Bismillahirrahmanirrahim. Setengah langkung pas. Setengah. Setengah itu ya pas, enggak setengah langkung. Setengah ya pas. Pas, yang pas. Oh iya, yang setengah pas. Oke. Pas ya wis lanjut. Oke. Kalau pas ya udah. Saya cukupkan saja pertanyaan seputar nahwunya sampai di situ. Karena udah pas. Karena udah pas. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya seputar sorop. Sorop. Nanti iki kok lafate yo. Wal ihtisalatul masnunatu. Lafat al masnunatu. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bersehot apakah lafat al masnunatu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Masdar. Bersehotkan masdar. Apakah Anda sudah yakin? Apa mau direvisi lagi jawaban Anda? Saya kasih waktu.
Full yakin, full yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Yakin? Waduh, nanti dulu saya ngeluput teh dulu. Awas, jangan offset. Juri jangan offset. Ya, siap. Ketika memang lafaz al-masnunatu tersebut bersehotkan masdar, lantas dari madi apakah masdar al-masnunatu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ihtasalah yahtasilu ihtisalan. Lafaz mungkin Anda salah paham atau gimana? Yang saya tuju lafaz al-masnunatunya, bukan al-istilah istisalatunya. Aku piye? Ada ngedur. Lafaz al-masnunatunya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz al-masnunatunya. Ya, gimana? Yang ditanya seotnya tadi al-ihtisalatu apa al-masnunatu? Yang al-masnunatu. Ya. Enggak apa-apa. Jangan terpengaruh oleh para supporter. Yang al-masnunatu. Ya udah, enggak apa-apa, kita ulang lagi. Yang al-masnunatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masnunatu seotnya isim zaman. Isim zaman. Apakah Anda yakin dengan jawaban yang barusan Anda utarakan? Gombong, kenapa pakai band? Ya, saya beri waktu untuk berpikir lagi. Enggak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. nyantai aja. Seotnya isim maf'ul masnunatun. Isim maf'ul. Yakin enggak? Diurus kabeh. Sebut kabeh. Yakin atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Yakin, oke. Lanjut, apa kita sudahi? Tasrif lah. Lanjut, oke, lanjut. Al-masnunatu bersehotkan isim maf'ul. Lantas dari madi apakah isim maf'ul yang berupa lafaz al-masnunatu tersebut? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sanna yasunnu. Sanna yasunnu. Sanna yasunnu. Yakin? Ayo. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Yakin. Oke. Sanna yasunnu. Yuk dicengkok. Tasrif. Enggak, saya suruh nasib, tenang aja. Sanna yasunnu. Oke, karena permintaan dari para supporter Nasrif, ya sudah. Mau gimana lagi? Karena permintaan supporter, ya bolehlah sekali-kali permintaannya dituruti. Karena jarang-jarang loh supporter itu permintaannya bisa dituruti. Ya, monggo, tasrifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanna yasunnu sannan wa masannatan fawasa mim wadaka masnunun. Sanin. Sunna lata sunna masanun misanun. Masanun misanun. Apakah Anda sudah mantap dengan nasrif Anda tadi? Mantap. Double mantap, dan mantap bis. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih. Piye, Dik? Aduh, kacau ini. Ya maaf. Tadi yang saya suruh tasrif istilahnya. Oke, istilahnya. Jadi nggak perlu kita sampai menemukan masnunatun. Cukup kita menemukan maf'ulnya saja. Supporter bingung. Sepatunya bingung. Waduh. Mantap wae, ganti soal. Ustaz hukum wae lah. Hukum, oke, langsung karena para supporter sudah, nawanya sudah, santai. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya seputar hukum. Oke, saudara Bisri, apakah Anda sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Siap.
Mohon perhatikan, dengarkan, dan utarakan jawaban Anda Nanti dulu, baca dulu. seputar perangkat umum. Berbicara tentang perangkat umum atau fasilitas umum, tak jarang kita jumpai alat-alat yang tak layak untuk dipakai. Semisal gayung WC, semisal gayung WC yang pecah atau bolong. Kerap kali ketika kita menggunakan gayung tersebut menimbulkan air yang jatuh ke bawah dan menyebabkan percikan kemana-mana. Menimbulkan air ke bawah lalu menyebabkan percikan air kemana-mana, sehingga percikan tersebut mengenai pakaian, contoh sarung, mengenai pakaian, contoh sarung. Pertanyaannya, sarung yang terkena percikan air tadi apakah boleh digunakan untuk sholat? Perlu diulangi? Ulangi. Oke. Percikan bis. Berbicara tentang fasilitas umum, tak jarang kita jumpai alat-alat yang tak layak untuk dipakai. Semisal gayung WC yang pecah atau bolong. Kerap kali ketika kita menggunakan gayung tersebut menimbulkan air jatuh ke bawah dan menyebabkan percikan kemana-mana, sehingga percikan tersebut mengenai pakaian, contohnya sarung. Pertanyaannya, sarung yang terkena percikan air tadi apakah boleh digunakan untuk sholat? Bagaimana? Pertanyaannya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang jatuh tersebut apakah jatuh ke lantai atau jatuh ke air yang diambil? Oke. Anda muskil dari bagian situ? Ya. Dari deskripsi di atas sudah dijelaskan, menimbulkan air jatuh, otomatis jatuh ke bawah atau pinggir jamban atau yang lainnya. Lalu ketika sudah jatuh menimbulkan percikan ke atas kembali. Boleh mana lagi yang belum paham? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti air tersebut mutanajis. Kalau air tersebut mutanajis Ya. dan memercik ke suatu pakaian, maka pakaian tersebut pun mutanajis. Lalu menyambung kepada pertanyaan, bolehkah dipakai untuk sholat? Tidak boleh. Tidak boleh. Dengan alasan dan jelaskan sisan agar teman-teman mendengar. Ini pertanyaan suatu pesanan dari kakanda. Silakan. Yang pertama, air yang jatuh bisa dikatakan itu positif mutanajis, tercampur sesuatu yang najis karena berada di jamban. Air tersebut mutanajis, yang pertama. Dan yang kedua, jikalau air mutanajis tersebut mengenai suatu pakaian, maka pakaian tersebut jelas terkena najis juga, karena zat air tersebut suatu najis jika bercampur dengan air itu pasti zatnya itu mutasil. Itu masuknya mutasil, bercampur dengan sempurna, tidak seperti benda padat. Kalau benda padat tercampur dengan air itu namanya mujawir, bukan muholid. Itu masuknya muholid, dan kalau muholid itu tercampur dengan sempurna, itu jadi sama saja dengan najis jika terkena suatu benda. Benda tersebut yang terkena percikan air mutanajis tersebut positif najis. Amalnya sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Oke. Tambahan sedikit, mungkin Anda ingin memberikan himbauan kepada teman-teman karena ini menyangkut haliah kita. Spesial untuk pertanyaan ini. Tidaklah sampai ansing oleh pertanyaan ini. Monggo. Himbauannya itu dalam segi apa?
Hikmah yang Anda ambil dari pertanyaan ini, karena pertanyaan ini menyangkut kaifiah kita. Rajin-rajinan jamaah. Berarti hikmahnya itu kita harus benar-benar menjaga sebuah kesucian. Karena sholat itu yang terutama syaratnya adalah suci, bukan wudhu. Walaupun kita nggak wudhu, kalau kita itu masih suci dari hadas ataupun dari najis, itu tetap bisa sholat. Boleh sholat. Sholat itu yang pertama suci dari hadas dan suci dari najis, bukan wudhu. Berhubung wudhu itu termasuk cara untuk bersuci, jadi seakan-akan wudhu itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Orang kebanyakan itu mengira kalau wudhu itu perkara yang diwajibkan seketika akan melakukan sholat. Oke, cukup, terima kasih. Oke, silakan terus. Beri tepuk tangan untuk saudara kita.